Baiklah, selamat malam kepada teman-teman semua dan guru-guru. Perkenalkan, nama saya Albert Pangabéan dengan NIM 133210007 dari kelas D3TK1. Saya ingin mempresentasikan tentang definisi himpunan dan operasinya. Baiklah, saya akan men-share screen tugas saya. Baiklah, himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda, di mana objek tersebut memiliki elemen, unsur, ataupun anggota. Penyajian himpunan. Penyajian himpunan dibagi dua, yaitu enumerasi dan simbol-simbol baku. Enumerasi menyebutkan sebuah anggota himpunan yang ada. Misalnya, himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B memiliki anggota 2, 4, 6, dan 8. Simbol-simbol baku ditulis dengan menggunakan huruf kapital yang cetak tebal. Contohnya misalnya N, himpunan bilangan asli, 1, 2, sampai tidak hingga. P, himpunan bilangan bulat positif. Z, himpunan bilangan bulat, namun memiliki bisa negatif ataupun positif. Q, memiliki himpunan bilangan rasional. R memiliki sama dengan bilangan real. C himpunan bilangan kompleks. Nah, selanjutnya notasi pembentukan himpunan. Nah, dalam notasi pembentukan himpunan memiliki aturan, yaitu 1, bagian di kiri tanda tegak lurus melambangkan elemen himpunan. Kedua, tanda tegak lurus dibaca di mana atau sedemikian hingga. Ketiga, bagian di kanan tanda tegak lurus menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Dan yang terakhir, keempat, setiap tanda petik di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai atau dan. Nah, dari sini kita dapat mengetahui gitu. Dari sini kita dapat mengetahui X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Begitu. Contoh, A adalah himpunan bilangan positif yang lebih kecil dari 5. Nah, himpunan A, X di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau dalam bahasa matematikanya, X di mana X elemen P, X lebih kecil 5. Yang ekuivalennya A, anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Nah, baiklah kita akan melanjutkan diagram Venn. Cara menggambarkan diagram Venn. 1. Himpunan semesta dalam diagram Venn digunakan sebagai bentuk persegi panjang. Kedua, setiap himpunan yang sedang dijelaskan digambar berupa lingkaran atau kurva tertutup. Dan yang terakhir, setiap anggota himpunan masing-masing digambarkan dalam notif atau titik. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan, himpunan semestanya adalah 1, 2, sampai 8. Himpunan A 1, 2, 3, dan 5. Himpunan B 2, 5, dan 6. Nah, kita akan sebagai contoh, kita ambil sebagai contohnya irisan. A irisan B, maka seperti inilah pembentukan diagram Venn. Ini yang ada yang di luar dalam lingkaran ini adalah semesta. Sedangkan yang A ini adalah himpunan A dan yang ini adalah himpunan B. Yang diiriskan dan inilah irisannya, yaitu 2 dan 5. Nanti kita akan menjelaskan apa itu irisan. Nah, yang ketiga. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Misalkan, A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dalam himpunan A. Seperti inilah bentuk notasinya. Yang tanda tegak lurus ini disebut A kardinal A. Gitu. Contohnya, misalnya, X, di mana X adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Atau A,
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, kardinalnya himpunan anggota ini berapa gitu? Kardinalnya adalah 8. Dari mana kita mengetahuinya? Jumlahnya itu kita hitung jumlah yang dalam himpunan itu, itulah kardinalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kardinalnya adalah 8. Nah, himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki satu elemen atau himpunan dengan kardinal 0. Notasinya seperti ini atau seperti ini juga boleh. Nah, himpunan kosong bukan berarti kosong, karena ia memuat satu elemen, yaitu dirinya sendiri. Jadi himpunan kosong itu bukan berarti tidak ada nilainya, tidak ada elemennya. Begitu. Kita lanjut. Contohnya seperti ini. X di mana X lebih besar sama dengan X. Maka kardinalnya adalah 0. Seperti itu. Ini adalah kosong, gitu kan? Ketujuh. Himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. B dikatakan superset dari A. Nah, notasinya seperti ini. A bagian B. Gitu. Contohnya misalnya ini himpunan A. Himpunan A itu 1, 2, 3 itu kan. Dan yang himpunan B 1, 2, 3 juga. Maka himpunan A bagian B gitu adalah 1, 2, 3. Seperti ini. Mereka digabung gitu. Dalam himpunan A itu ada juga himpunan dalam B. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Himpunan yang sama. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Dan sebaliknya, setiap elemen B merupakan elemen A. Nah, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Versinya seperti ini. A sama dengan B, ini artinya jika dan hanya jika A bagian B dan B bagian A. Gitu. Contohnya, jika A 3585 dan B 538, maka A sama dengan B. Nah, bagaimana kalau misalnya jika A 3585, anggotanya 3585, dan B anggotanya 389, maka A tidak sama dengan B. Gitu. Kenapa tidak sama? Karena ada anggota yang tidak ada di sini 9, sedangkan di sini 5. Walaupun di sini ada 52, tetapi itu tetap menjadi bagian dari A dan B. Sedangkan di sini ada 9. Maka itu tidak sama. A tidak sama dengan B. Nah, misalnya ini, untuk 3 himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. Misalnya, A sama dengan B, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika A sama dengan B, dan B sama dengan C, maka A sama dengan C atau C sama dengan A. Nah, kita lanjut. Himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya seperti ini. A ekuivalen B jika hanya jika kardinal A sama dengan B. Kardinal B. Begitu. Contohnya, himpunan A ini memiliki anggota 1, 3, 5, dan 7. Dan B memiliki anggota A, B, C, dan D. Maka notasinya A kardinal B sebab kardinal A dan sama dengan kardinal B, yaitu 4. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, dan himpunan anggota A, B itu juga 4. Maka notasinya A ekuivalen B. Gitu. Selanjutnya, himpunan saling lepas.
Dua himpunan dikatakan lepas jika dan hanya jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Nah, notasi seperti ini. Nah, ini dia notasinya. A saling lepas B. Contohnya dapat kita diketahui A dan B itu tidak bergabung dengan seperti yang contoh-contoh sebelumnya karena mereka tidak memiliki elemen yang sama. Misalnya di sini 2, 3, 4, sedangkan di sini 5, 6, 7. Seperti itu. Atau seperti ini contohnya. Jika A 1, 3, 5, dan 7 dan B A, B, C, D, maka A saling lepas B. Nah, selanjutnya himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya adalah seperti ini. Himpunan kuasa A atau 2 pangkat A. Jika kardinal A sama dengan M, maka himpunan kuasa A sama dengan 2 pangkat M. Nah, contoh A memiliki anggota 1 dan 2. Maka himpunan kuasa A yaitu himpunan kosong 1, 2, dan 1, 2. Nah, baiklah. Kita sudah menyelesaikan himpunan, definisi dari himpunan dan bagian-bagiannya. Sekarang kita akan melanjutkan tentang operasi himpunan. Operasi himpunan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu irisan, gabungan, komplemen, selisih, dan beda setangkup. Nah, mari kita cek apa itu irisan. Operasi irisan dari himpunan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya dari himpunan A dan B. Nah, seperti inilah notasinya. A iris B, X di mana X elemen A dan X elemen B. Contoh seperti ini. Jika seperti ini diagram Venn. Jika A memiliki anggota 2, 4, 6, 8, dan 10, dan B 4, 10, 14, dan 18. Nah, A iris B itu yang mana gitu? Dari sini kita tahu yang sama dari A dan B itu 4 dan 10. Maka yang bergabung dengan A dan B irisannya adalah 4 dan 10. Begitu. Kita lanjut. Operasi himpunan gabungan adalah gabungan dari himpunan A dan B. Himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota A dan B. A gabungan B, X di mana X elemen A dan X elemen B. Seperti ini contohnya. Mereka diagramnya ini berisi semua karena disebut bergabung. A dan himpunan A itu dan B itu dijumlahkan. Kita lihat contohnya. Jika A memiliki anggota 2, 5, 8 dan B 7, 5, dan 22. Maka A gabung B sama dengan 2, 5, 7, 8, dan 2. Nah, itu digabung. Begitu. Selanjutnya, komplemen. Komplemen dari himpunan A adalah himpunan yang mengandung semua elemen dan semesta. Pembicaraan yang tidak ada di dalam A. Notasinya adalah seperti ini. A komplemen X elemen U dan X tidak elemen A atau S elemen semesta dan di mana X tidak elemen A gitu. Atau semesta, himpunan semesta dikurang himpunan A begitu. Misalkan himpunan semesta 1, 2, 3 sampai 9. Sedangkan A himpunannya
anggotanya 1, 3, 5, dan 7. 1, 3, 7, dan 9. Maaf. Maka himpunan komplemen A adalah apa yang tidak ada di anggota A, maka A komplemennya adalah 2, 4, 6, 8. Di sini ya, A-nya itu yang ada itu 1, 3, 7, dan 9 yang dicari. Maka A komplemennya itu apa? Sisa dari 1, 3, 7, 9 dari nilai semestanya. Himpunan semestanya 1, 2, 3 sampai 9 kan? Maka A komplemennya adalah 2, 4, 6, dan 8. Begitu. Nah, selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A, tetapi bukan elemen dari B. Notasinya A selisih B, X di mana X elemen A, dan X tidak elemen B. Atau bisa A iris B, gitu. A kurang B. A kurang B sama dengan 1, 3, contoh ini. Bedanya kalau selisih, kalau A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Kita buat misalnya ini. A kurang B. Himpunan A 1, 3, 5. Dikurang himpunan B 1, 2, 3. Maka A selisih B yaitu adalah 5. Kenapa 5? 1, 3 itu kan ada termasuk tuh dari A dan B. Yang artinya elemen yang tidak ada di B itulah A selisih B, seperti itu. Kalau misalnya kita buat B kurang A. B itu himpunannya kan anggotanya 1, 2, 3 dikurang 1, 3, 5. Nah, himpunan anggota yang tidak ada di A itulah hasilnya. Kan di sini 5 gitu. Maaf, bukan. Himpunan yang tidak sama dengan A itulah hasilnya, himpunan B. Nah, yang dua ini kan tidak ada di A. Maka selisih B kurang A itu adalah 2. Begitu. Beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya adalah pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Notasinya seperti ini. A setangkup B sama dengan A gabung B dikurang A iris B. Atau sama dengan A kurang B gabung B kurang A. Contoh diagramnya seperti ini. Jika A sama dengan 2, 4, 6 dan B 2, 3, 5, maka beda setangkupnya adalah 3, 4, 5. Gitu. Artinya adalah mana anggota yang A yang sama dengan B itu tidak dimasukkan. Nah, yang sama itu kan yang ini 2. Berarti itu tidak dimasukkan A setanggup A beda setanggup B. Maka A beda setanggup B adalah 3, 4, 5 dan 6. Perkalian Kartesian. Jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka kardinal A kali B sama dengan kardinal A kali B. Pasangan berurutan A, B berbeda dengan B dan A. Dengan kata lain, A, B tidak sama dengan BA. Perkalian Kartesian tidak komutatif, yaitu A kali B tidak sama dengan B kali A. Dengan syarat A atau B tidak kosong. Contoh, D memiliki anggota A dan B, dan C memiliki anggota 1, 2, dan 3. Nah, D kali C sama dengan A, ini A dikali dengan 1, A dikali dengan 2, A dikali dengan 3. Seterusnya, B kali 1, B kali 2, B kali 3.
Nah, itu tidak sama dengan B, itu tidak sama dengan C dikali D. Karena anggota yang ada di C berbeda dengan anggota yang di D. Nah, jika A adalah himpunan kosong atau B adalah himpunan kosong, maka A dikali B sama dengan B kali A. Nah, ibaratkan kayak misalnya kita buat gini. A memiliki nilai 1 dan B memiliki nilai 1. Kalau dibuat A kali B, itu artinya 1. Sedangkan B kali A artinya juga tetap 1. Seperti itu. Prinsip dualitas. Dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun memberikan jawaban yang benar. Prinsip dualitas memiliki banyak hukum. Ini cuma sebagiannya dari 10 ini yang kita dapat. Hukum identitas bisa sama dengan A iris semesta sama dengan A. Begitu juga sampai dengan hukum 0 gitu. Pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Contoh misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan A iris B gabungan C sama dengan A iris B gabung A iris C dengan diagram Venn. Nah, dari sini kan sama tuh. A iris B gabungan C dengan A iris B gabungan A iris C. Nah, perbedaannya adalah kita cari dulu gabungan B. Gitu, gabungan B. Gabungan B dan C. Gabungan B dan C. Maka dari situ kan dapat tuh gabungan B dan C itu adalah yang ini kan? Yang ini. Nah, yang ini. Yang ini. Gitu kan? Terus dibilang, nah A iris B itu ini. A iris B itu ini. Kayak gitu. A iris B itu kayak gini kan? Walau A iris B gini. Gitu. Jadi A iris B gabung C. Nah, A iris B gabung C, maka yang didapat itu adalah jadi ini. Gitu. Karena apa? Kan B gabung C itu udah termasuk bagian yang C yang ini dengan yang B. Dan A iris B itu udah termasuk yang udah termasuk yang ini. Gini. Maaf, kita ulang yang ini. A iris B itu udah termasuk dengan yang ini. Sedangkan B gabung C itu udah termasuk yang dari sini sampai ke sini. Gitu. Sedangkan yang di sini A iris B, berarti A iris B yang ini kan. A iris C. A iris C, berarti yang ini. Nah, digabung, berarti digabung tuh semua, berarti yang ini. Gitu. Digabung semua. Satu-satu dibuat. Pembuktian pernyataan satu himpunan menggunakan tabel keanggotaan. Nah, contohnya ini 1 sama dengan anggota himpunan dan 0 bukan anggota himpunan. Contoh, misalkan kita menggunakan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A iris B gabung B, A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Gitu. Nah, misalnya ini A, himpunan A, B, C, B gabung C, A iris B gabung C, A iris B, A iris C, A iris B gabung A iris C. Nah, kan tadi udah dibuat 0 itu bukan himpunan dan 1 itu adalah himpunan.
Nah, kita buat di sini. B gabung C, sedangkan di sini himpunannya tidak ada. Maka hasilnya 0. Begitu juga itu. A iris B gabung C. B garis B apa? B gabung C hasilnya udah ada di sini kan. Sedangkan A juga tidak ada anggota himpunan. Maka hasilnya juga tetap sama. Begitulah. Begitu dia. Nah, kita lanjut B dan C. Yang kedua. C memiliki himpunan 1, sedangkan B tidak ada. B gabung C, hasilnya 1, digabung. Sedangkan yang ini, yang kedua, A iris B, B gabung C. B-nya kita tadi udah dapat. B gabung A iris B gabung C. B gabung C udah dapat 1. Sedangkan A tidak memiliki himpunan anggota. Maka A iris B gabung C tidak memiliki himpunan anggota. Begitu juga B. B memiliki nilai himpunan, sedangkan C tidak. B gabung C memiliki himpunan, sedangkan B gabung C memiliki himpunan, sedangkan A tidak memiliki himpunan. Nah, kita ambil contoh seperti yang ini. Himpunan yang A, yang ini, dengan yang ini. Nah, B gabung C memiliki himpunan, sedang B tidak memiliki anggota himpunan, sedangkan C ada. B gabung C berarti nilainya ada. Nah, yang ini kita udah dapatkan, B gabung C itu udah dapat. Nah, yang A itu memiliki anggota himpunan, maka A iris B gabung C memiliki himpunan. Nah, sedangkan A iris B tidak memiliki himpunan, sedangkan A ada. Maka A iris B tidak memiliki himpunan. Sedangkan A iris C memiliki himpunan. C memiliki himpunan anggota, dan A memiliki himpunan anggota. Nah, hasilnya A iris B gabung A iris C memiliki anggota. Seperti itu. Selanjutnya pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Nah, seperti inilah menggunakan aljabar himpunan, menggunakan hukum distributif, menggunakan hukum komplement, dan identitas. Selanjutnya pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut dapat diatasi himpunan bagian seperti ini, himpunan bagian. Dan selanjutnya, prinsip inklusif dan eksklusif. Prinsip inklusif dan eksklusif adalah suatu prinsip yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen hasil pada penggabungan dari beberapa himpunan. Jumlah elemen hasil penggabungan dihitung dari jumlah elemen di masing-masing himpunan dikurangi dengan jumlah elemen di dalam irisannya. Untuk kedua himpunan A dan B. Kardinal A gabung B sama dengan kardinal A ditambah B dikurang kardinal A iris B. Dan yang kedua, kardinal A beda setanggup B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang 2 dikali A iris B. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang saya buat salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.